Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanya saja ashku, aku akan mengadukan bathi, kesusahanku, wa huzni, dan kesedihanku, ilallah, kepada Allah. Wa a'lamu, dan aku mengetahui daripada Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat yang ke-86. Bapak dan Ibu, kaji kita hari Rabu yang lalu. Itu doa yang dibaca dan yang diajarkan Nabi SAW agar Al-Quran itu dijadikan sebagai penawar, pelipur lara ketika kita mengalami kesedihan dan kedukaan. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai rabi', penawar hatiku, nur, cahaya di dadaku, wa jala'a dhuni, yang akan menyirnakan kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan yang akan melenyapkan kedukaanku. Itu doa yang dibaca dan diajarkan Nabi untuk kita baca ketika kita mengalami kesedihan, kedukaan, di mana kesedihan, kedukaan termasuk resah, gelisah, keluh kesah ketika menghadapi berbagai macam hal dan problem, maka kadukan itu kepada Allah. Sebelumnya kaji kita akan memahami innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Apa dia mengalami sedikit keburukan, kejelekan, dia risah gelisah. Nah, kaji kita pagi hari kini melanjutkan itu. Ada namanya kesusahan, di mana kesusahan itu hampir-hampir tidak mampu kita menahan atau memendam, sehingga bagi orang-orang tertentu kesusahan, kesedihan itu disebar, diceritakan, dibicarakan kian kemari untuk melapehan dan menggumpal di dadanya. Duduk siko ceritanya tentang anak yang dialaminya. Bertamu esanu cerita lo. Bahkan duduk di surau cerita. Sebabnya mengalami suatu problem, suatu masalah yang membuatnya susah, kesusahan yang berlarut-larut sehingga tidak tahan lah. Makanya ceritakan, sebarkan ke kabari, kian kabari apa yang dia alami. Namanya bath dalam surah Yusuf yang kita baca cukup bath. Jadi bathi kesusahanku,
kesedihanku, apa yang sedang aku alami. Iko doa dibaca oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau mengalami kesedihan sangat mendalam. Dua orang putra beliau, yang pertama Nabi Yusuf, dan kita tahu cerita dan kisahnya, di mana beliau didustakan oleh putra-putra beliau 10 orang karena kedengkian kepada Yusuf. Kedengkian itu yang mendorong saudara-saudara tirinya untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh. Itu bahaya dengki. Kan kedengkian itu yang menyebabkan Qabil membunuh Habil. Sebelumnya kedengkian iblis kepada Nabi Adam yang menyebabkan Nabi Iblis aba wastakbara, enggan dia untuk mentaati Allah, istakbara, dia sombong. Kedengkian itu pula ia menyebabkan 10 orang bersaudara membuat makar, membuat rencana untuk melenyapkan Nabi Yusuf dan menyingkirkan Nabi Yusuf kecil dari keluarga mereka. Kita kan tahu Nabi Yakub anaknya 2 balik, putra saya 2 balik, sapak semuanya, balain biaya. 10 orang kompak untuk membuang, menyingkirkan, bahkan membunuh Nabi Yusuf. Cemburu dan dengki. Kisahnya kita lah tahu. Di mana Nabi Yakub diotai Nabi Yakub oleh anaknya dan didustakan. Kemudian berlari-lari sampai beko Bunyamin, adik Nabi Yusuf, pun ditahan di negeri Mesir. Di puncak kesedihan Nabi Yakub itulah mendalam. Sedih, ibu, rusuh, cameh, gelisah, pokoknya semuanya lah menyebabkan beliau itu tidak tahan. Kalau bagi orang biasa, orang yang level dan tingkatnya tidak seperti Nabi, maka kesedihannya, kesusahan itulah diceritaannya kian kembali. Karena namanya batha. Jadi kesedihan, kesusahan yang tak bisa kita pendam, kita sebar, kita cerita, kita bicarakan kian kembali sehingga orang lama mengerti bagaimana kita sedih dan susah. Namanya bathun, batha. Batha, bukan sa, alif bata sa, batha. Kesedihanku, kesusahanku namanya bathi. Awak sama waktu itu ada kadang-kadang yang tak mampu gitu untuk merendam dan memendam karena bariknya persoalan dan masalah menyita pikiran, kadang menyebabkan makan tak muah. Ya lalu susah. Menolong kita untuk bercerita. Bercerita ke kawan, bercerita ke dan sanak, bercerita ke keluarga, bercerita kepada orang-orang agar nak mengumpali lalu itu lapih keluar lapang. Kecil Nabi Yakub tidak. Aku tidak akan kadukan kesusahan yang menimpaku dan kesedihanku kepada siapa-siapa, termasuk kepada kalian wahai anak-anakku. Aku hanya akan mengadukan ashku basi. Aku hanya akan mengadukan basi, kesusahanku
Lalu aku hanya akan mengadukan kesusahanku dan huzni, kesedihanku kepada Allah. Yang kita pelajari di situ. Kaji kita kemarin, yang susah, yang sedih, yang duka, yang rusuh, yang gelisah, yang risah, yang cameh, yang khawatir, yang bimbang, yang takut, dan segala-galanya adalah hati. Kan hati tak? Alah, ini sedang sedih. Sedang galau, kacau. Ya, kaji kita petang kanan. Rusuh, sedih, ibu, duka, sedih, cameh, khawatir, bimbang, takut, pokoknya lah. Dan yang sejenis itu semuanya ada di hati. Dan itu sakit yang menimpa hati. Ketenangan hati, ketenteraman hati terdapat dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, mengingat Allah itu hati akan tentram. Karena tidak satu pun hati manusia, hati anak Adam, kecuali di bawah kendali Allah. Allah lah yang muqallibal qulub. Allah pula nanti yang musarrifal qulub atau musarriful qulub, muqallibul qulub. Muqallib membolak-balik, musarrif mengendalikan. Jadi tenangnya hati, tenteramnya hati itu dengan dikembalikan kepada yang membolak-baliknya. Sehingga Nabi sering membaca doa, ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati, wahai yang mengendalikan hati. Karena tidak satu pun hati kita melainkan berada di jemari Allah. Begitu dalam hadis-hadis. Maka kesedihan atau kedukaan, lebih-lebih kesedihan yang mendalam, namanya bath, dikadukan kepada manusia, tidak ada di manusia ubeknya. Sebab manusia tidak menguasai hati kita. Manusia tidak mengendalikan hati kita. Manusia tidak bisa menenangkan hati kita. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menenteramkan, menenangkan hati kita. Tidak ada. Hanya Allah lah. Dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, termasuk berdoa, memohon, meminta, mengadu kepada Allah, tenang. Kemarin kaji kita agar Allah jadikan Al-Quran itu sebagai rabi'a qalbi, penawar, penyejuk, penentram hati kita yang sedang gendah gulana, resah, gelisah. Rabi'a qalbi. Rabi' munculnya musim. Musim Rabi' namanya musim semi. Yang sebelumnya tandus, gersang, tidak ada tanam-tanaman. Maka dengan munculnya musim semi, bumi itu menjadi subur, hijau, berbunga-bunga. Sehingga sandang, tawa, nyaman, tentram kita mencari. Digambarkan hati seperti itu. Hati yang gersang, hati yang tandus, hati yang gelisah dengan berbagai macam persoalan, butuh siraman. Siramannya adalah zikir, berdoa, termasuk membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran saja hati tenang, apalagi dipahami. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penawar hatiku, cahaya dadaku. Wa jala'a huzni, jala' menyirnakan, melenyapkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi, melenyapkan kedukaanku. Kata Nabi Yakub, innama ashku bathi, surah Yusuf tadi, ayat 86. Sesungguhnya hanya saja ashku, aku akan mengadukan. Bathi, kesedihanku, kepada Allah. Maka bathi, suatu kesedihan yang sepatutnya lah menyebar kian kebari, karena tak tahan memendamnya. Tapi di Nabi Yakub, kesedihannya itu tidak diceritakan kemana-mana, tidak dikadukan kemana-mana. Dia hanya mengadu kepada Allah. Allah lah yang akan menawarkan hati, menenteramkan jiwa. Itulah dia Nabi Yakub. Kajinya untuk awak, jangan banyak-banyak mengaluh ke orang. Sedih, susah, resah, gelisah. Di orang pun ada gobek sedih wadah. Paling-paling sabarlah, sabarlah. Paling-paling sekadar memujuk, tapi nang kemenangan hati kita tidak ada, kecuali nya mengingatkan kita kepada Allah. Kita, kalau kita seketik merenungkan kisah Nabi Yakub, barangkali tertangkuk di kita betapa beliau luar biasa mengalami kesedihan. Yusuf kecil, usia balita atau anak tikah, hilang lenyap. Kemudian saudara-saudaranya berbohong kepada Nabi Yakub. Kecilnya kan ditangkap serigala. Dibikinlah baju Nabi Yusuf itu dilumuri dengan darah serigala. Berbedalah darah serigala dengan darah manusia. Di situ saya tahu Nabi Yakub bahasanya dibohongi oleh anak-anaknya. Dibohongi, ditipu. Kesedihan itu berlarut sampai bertahun-tahun. Because tiba oleh masalah, hilang lo adik Yusuf. Ketika itulah Nabi Yakub berkata, aku hanya akan mengadukan apa yang aku alami ini kepada Allah. Kajian awak, kalau kita mengalami kesedihan, kedukaan, rusuh, cameh, gelisah, berzikirlah kepada Allah. Zikir menenteramkan hati. Mengadulah kepada Allah, kerana Allah itu tempat mengadu. Allah itu As-Samad. Memohonlah kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Bahkan salah satu penyebab doa terkabul adalah ketika kita sedih. Orang sedih itu nyamanua dengan segenap kesungguhan, dengan sepenuh harapan, karena dia mengalami kesedihan. Innama ashku bathi wa huzni. Huzni, bagi kita yang mencela Quran berbeda tu. Nampak tu bathi, yang kedua huzni. Anan huzni, huzun. Dan huzun itu kesedihan yang muncul, keresahan yang timbul atas peristiwa-peristiwa kejadian yang telah berlalu. Kesedihan yang muncul atau yang muncul di hati kita
lantaran ada peristiwa kejadian-kejadian masa lalu, dikana-kana, diingat-ingat, rasa-rasa juga, muncullah namanya huzun, sedih. Takana-kana ibu hati. Inilah lama terjadi. Disabui-sabui, dibaca-baca, atau ditanya-tanya orang, atau kena balik, ibu hati. Atau manuang, takana ayo nalamu, ibu hati. Namanya huzun. Huzni, kesedihanku. Jadi huzun adalah saja peristiwa yang telah berlalu muncul balik dalam pikiran kita, dalam benak kita, atau dimunculkan oleh orang lain dengan orang lain bertanya. Tiba-tiba balik. Atau kita sendiri bermanuang. Tekana ibu hati. Huzun. Ha, zai, nun, huzun. Kece orang jika babi dua usah badayuang. Jika badayuang badai ketibo. Jika dua usah bermanuang, jika bermanuang hati, ibu. Bang komentunya tekan aja no. Jadi kita ke petang 23 kucing balari. Indak sarancak, indak sekancang kucing malang ya. 23 boleh dicari, indak serancak dan hilang. Itu kena balik. Ibu ayati. Itu nama huzun. Huzun. Ia mengana-ngana na lampau-lampau. Ia mengakibatkan kita rusuh. Duka. Ibu. Sedih. Kadang-kadang tak mau makan. Inilah terjadi. Inilah berlalu. Huzun. Jadi huzni, kesedihanku atas peristiwa yang telah berlalu. Kata Nabi Yakub, aku hanya akan mengadu, ashku. Aku hanya akan mengadukan kesedihanku atau kesusahan apa yang aku alami ini yang tak mampu dipendam oleh manusia biasa. Dan kesedihan atas apa yang terjadi ilallah, kepada Allah. Bahasa awaknya, jangan banyaknya kita mengeluh kepada orang, mengadu kepada orang, curhat kepada orang. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah salat itu sampai kita mengadu, sampai meminta, sampai memohon. Sehingga Nabi SAW iza hazabahu. Nabi itu kalau beliau itu mengalami sesuatu yang menyebabkan beliau sedihlah, atau ada suatu urusan yang menyebabkan beliau sesuatu lah, lalu beliau salat. Dalam salat itu beliau mengadu. Jadi bagaimana kita menjadikan salat itu sebagai tampek kita mengadu. Bahkan istimewa ketika sujud. Karena penentram hati itu, penenang jiwa adalah zikir kepada Allah. Zikir itu ada kalaunya dengan baca Quran. Ada kalaunya dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ada kalaunya berdoa dan memohon meminta. Itu yang diajarkan kepada kita. Kalau doa kita ke petang, jadikanlah Al-Quranku ya Allah sebagai penawar hati, penentram jiwa. Bacalah kalau kita sedih. Sebab Quran itu kan namanya syifa, kesembuhan. Penyembuh penyakit yang ada di hati, tidak pel, tidak kapsul, tidak balsem, tidak mau disuntik gitu. Apalagi diperban, dikasih betadine atau antiplas. Sebabnya tidak sakit, tidak sakit jasmani, tidak mau diurui begitu.
Bukan takili itu nak kaki, hati. Jadi kalau hal-hal yang menimpa hati, yang menyebabkan hati itu resah, gelisah, sedih, duka mendalam, obatnya itu. Dekatkanlah diri kepada Allah, ingatlah Allah, berdoa meminta memohon kepada Allah, bacalah Quran. Salatlah, mengadulah kepada Allah. Perbanyaklah zikir, menyebut nama-nama Allah, supaya lenyap kesedihan itu. Dan jangan banyak mana cerita ke orang. Kalau bahasa awak yo tak cerita yo batu. Ndak baat, tapi jangan lebih banyak lo bercerita ke orang, mengadu ke orang daripada kepada Allah. Orang ku paling-paling manggu-anggu. Paniknya pasainya bagi no kawak. Entah agak itu ke itu saya cerita. Petang itu lo, ini itu lo pasai no kawak. Kepada kalau orang menangah apa cerita gitu, sekali dua kali jadilah. Tapi kalau lah berkali-kali panik lo nya, pasai. Muaknya banyak orang yang lebih parah pada kau nak terkikun aja muaknya kan. Kalau kepada Allah, Allah tidak. Pintu Allah selalu terbuka. Allah senang diminta. Allah senang kalau kita mengadu, memohon kepadanya. Maka kadu kalau pada ashku basi. Dan iko ayat iko Surah Yusuf 86. Tidak perlu untuk dikecek-kecek ke orang bukan mengadu ke Allah. Tidak perlu kita bilang begitu. Tu itu prinsip. Ketika kita sedih, duka mendalam, yang berlarut-larut, yang kadang-kadang bisa tidak mampu kita memendam, larikan kepada Allah. Bacalah doa. Tapi bahasa Arab bahasa wasi. Tapi awali dengan zikir. Awali dengan menyebut nama-nama Allah. Kemarinlah kita sampaikan. Paling tidak kita baca Allah, Allah Rabbi. La usyriku bihi syai'a. Atau Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan awak ndak ada awak ko yang ndak rusuh nak. Sia saja orangnya pernah sedih, pernah rusuh, pernah cameh, pernah gelisah. Sebab awak orang. Selagi awak ke orang, ado sen. Ado sen. Masalah yang kadang bikin kita resah, sedih, duka, rusuh, cameh, gelisah. Ado sebab kita punya hati. Tentramnya beko, tanangnya beko. Kalau ka jiwa, ikan ko dimasukkan ke air. Makin banyak air, makin tenang. Jadi airnya zikir, airnya hati apa? Zikir. Kalau hati itu menggelepar, gelisah-gelisah, carian airnya apa-apanya? Zikir. Bisa kita baca ulang la ilaha illallah, bacalah banyak-banyak la ilaha. Kalau dapat ucap mana? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbul arsyil karim. Rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Dua ulang. Tenang. Hendaknya kita mengadukan, Allah tahu. Cuma bacalah nama-nama Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, kemahasan Allah, kekuasaan Allah. Ulang-ulang baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus selang-selingi dengan mengadu. Kalau mengadu kepada Allah, Allah tidak jemu, Allah tidak bosan, Allah tidak panik, Allah tidak pemanggih, Allah tidak pemerang, Allah tidak pemasai. Kalau mengadu ke laki-laki di rumah kan, kanak, kapak, kasami, itu laki-laki itu. Laki-laki ko pasay no paimen lay.
laki-laki tak pandai penjawab. Nampak jawab ku sia. Tak. Minta laki-laki. Tenang ni pai meleh. Tanya kawan, aku nak pulang lah. Mana ada rumah. Yalah jam 10 sebalik hari ai lapoi duk mengada rumah. Tiba rumah mereka. Kalau ada. Dan sedih lo, dan susah lo, dan payah tapi pertama susah waktu rumah. Cuma susah rumah. Kalau orang nalai ke surau nya lari. Kalau enggak ke lapornya lari. Aku nak ke tepi bandar, aku nak ke jalan, aku nak ke raun-raun. Nak ke minuman. Aku nak ke dekat-dekatnya pagi ni. Dekat-dekat. Dekat-dekat. Kena itu. Ini gaya-gaya kami dekat-dekat. Nak tenang hatinya ciknya, bizikrillah. Yang kedua kecik Nabi Yaqub, sabrun jamil. Sabrun jamil. Masih di surat yang sama, ayat 83-nya sabrun jamil. Ketika menghadapi kesedihan yang luar biasa, kedukaannya mendalam, karena perangai anak-anaknya Nabi Yaqub, perangai anak-anaknya. Kata beliau, sabrun jamil. Secara bahasa artinya jamil itu kan indah. Jamil artinya indah, bagus, jamil. Kalau secara bahasa sabrun jamil, kesabarannya indah. Tapi kata ulama ahli tafsir, maksud sabrnya jamil itulah sabar, la jaz'a wa la syaqwa. Kesabaran yang tidak ada keluh kesah. Kesabaran yang tidak ada protes dan membantah. Orang kalau sampai kepada tingkat itu namanya sabrun jamil. Ketika mengalami problem, masalah, berbagai macam urusan, menyebabkannya galau, resah, gelisah, sedih, pokoknya lah. Kalau kecil orang kampung mau rasa kepecah tengkorak. Ini tidak pecah, tapi rasa kepecah. Tidak pecah, rasa kepecah tengkorak ni kuah. Lalu dihadapi dengan tanpa keluh kesah. La jaz'a, tidak ada keluh kesah. La syakwa, tidak ada bantah, tidak ada protes. Namanya sabrun jamil. Dia tidak membantah, tidak memprotes kepada Allah. Ya Allah, mangko bana. Kalau mangko bana itu kan protes kepada Allah, mempertanyakan kebijakan Allah, kenapa itu terjadi pada diri. Ya Allah, tu mangko barik bana dia mau. Tidak taluk dah. Protes. Nah, kesabaran yang jamil itu tidak ada protes. Tidak ada keluh kesah, tidak ada risau gelisah. Keluh kesah maksudnya tidak ada mengadukan kebari. Di mana duduk, di mana bercerita, di mana bertamu, di mana bicara, tidak ada. Hanya mengadukan kepada Allah. Jadi kata Nabi Yaqub, sabrun jamil. Sabrun jamil. Kesabaranku adalah kesabaran yang jamil. Atau dalam kata lain adalah sabrun jamil awlabi. Kesabaran itulah yang lebih utama aku tonjolkan untuk menghadapi situasi itu. Dan itu tidak sembarang orang bisa. Mengeceknya bisa sembarang orang, sabrun jamil. Bahkan orang acok mengecek kawak kalau kita mengalami masalah, sabar. Yo mangko, yo begitu, yo begini. Rajin-rajin salah berdoa, baca Quran ke surau, itu kecek orang. Pas saya wak baliknya. Cuba lo lagi kau mudah dengkuah. Pas saya kan. Nabi pernah dibegitukan oleh seorang wanita, Nabi. Ketika dalam sebuah riwayat Nabi melewati seseorang ibu
Rupanya nyonya sadang menangis di dekat pusaro. Nangisnya. Lalu ditegur Rasulullah agar ibu tu sabar. Si ibu tu membantah. Jawapannya menjawab, engkau tidak mengalami apa yang sedang aku hadapi. Si ibu cakap, kau tidak tahu bahasa itu Rasulullah. Di zaman Rasulullah malah ada foto. Tidak ada foto. Tidak ada Android. Tidak semua orang kenal dengan wajah Rasulullah. Ketika Rasulullah dibegitukan, engkau tidak mengalami apa yang aku hadapi. Rupanya menangisi kematian anaknya. Atau salah seorang keluarganya. Rasulullah pergi saja. Kemudian ada orang yang mengecek ke ibu. Ibu, besoknya kan ibu lagi tahu ibu tadi siapa. Tak. Itu Rasulullah tu. Itu Rasulullah. Kira-kira kalau bahasa wakna apa baca tu? Oh pom-pom, oh biai, oh itu. Rasulullah. Langsungnya mengecek ke Rasulullah. Engkau tidak mengalami apa yang sedang aku hadapi. Basi gagihlah si ibuku menemui Rasulullah. Tiba di rumah Rasulullah, tidak ada penjaga pintu. Tidak ada yang menjaga. Sama tamu. Ya bahasanya ambo yang tadi Rasulullah. Kata beliau, as-sabru 'inda as-sadamatil ula. Kesabaranku ketika peristiwa pertama terjadi. Kesabaranku yang paling perlu ketika mula-mula terjadi peristiwa. Sabar. Kalau lah habis ada orangnya sabar nak laku lagi. Tiba dia buat laku suik masai, baju lah cebek-cebek, kodek lah tersingkok-singkok, wala berguliang-guliang. Berikut tersandar, saya di Indiang, colamang tersandar. Latiah. Itu sabar lah ni, yo. Atau pasal sabar awak. Itu tak sabar dia. Kalau baju lah cabiak, kodek lah tersingkok, rambut lah kusuk masai, badan lah centang parinang, lalu tersandar buruk, main colamang ngui di Indiang. Tahu lamang ngui. Nah, lama angui ku nak makan orang tu, angui. Yalah, so sabar awak. Tidak sabar leh. Sabuk sabar ku indas sadamatil ula. Ketika peristiwa kejadian pertama, pasang sabar baru pegunungnya. Dipasang sabar baru pegunung. Jadi Rasulullah saja dibegitukan. Engkau tidak mengalami apa yang sedang aku hadapi. Untuk itu mengecek sabar kau orangku mudah. Sabar lama, sabar lapa, ia begitu pak. Ia begitu banak bujangku. Agak oleh banak bujang, enggak. Cubalah dia banak bujang. Ia mentun. Nabi Yusuf kan banak bujang saudara. Nabi Yakub ya, 2 balih anak bujang. Nah 10 kompak membuang Yusuf. Yusuf kecil. Lantaran cemburu dan dengki. Apa yang dia alami oleh Nabi Yakub dan anakku berbohong lo, membuat rekayasa lo. Dan seterusnya. Kata beliau, sabrun jamil. Sabrun jamil, kesabaranku adalah kesabaran yang indah. Kesabaran tidak ada keluh kesah. Tidak protes kepada Allah, dilalui, diterima, dihadapi. Itu namanya sabrun jamil. Kata para ulama ni katakan sabrun jamil, kesabaran yang tidak menimbulkan keluh kesah, arang-arangi, gawi-gapai keluh kesah, yang tidak protes dan memantah kepada Allah. Dilalui dengan tenang. Terus berdoa dan mengadu kepada Allah. Itu keji gitu. Sesubuh kuah. Dia sambuang kaji lampau lah. Kaji kepatang
dek kita ko tidak satu pun yang tidak mengalami kesedihan, kedukaan, risah, gelisah, cameh, bimbang, takut, khawatir dan macam-macam yang menimpa hati kita. Kadang-kadang berlari-lari, kadang-kadang orang kurih orang. Enggak mau makan, pikiran ke situ saja. Yo bekerja, enggak nemu. Berarti persoalannya luar biasa dalam. Ketika itu larikanlah kau kepada Allah, supaya tenang hati, permantap keimanan, tambah kaji. Nah, iman dipermantap, kaji ditambah, perbanyak berdoa dan amal saleh, dan mengadulah kepada Allah. Jangan coba curhat kepada manusia, sampai kita mengadu lagi. Allah, salatlah dalam salat cakap tu mengadulah kepada Allah. Bisa dalam sujud, bisa sebelum salam, bisa setelah salam, bisa di tengah malam. Berdoalah mengadu kepada Allah yang sedang dialami. Allah Maha tahu. Rajin-rajin baca Quran. Yang terbaik bukan hanya membaca, memahami ayat-ayat yang kita baca tentang kebesaran Allah, tentang kemahakuasaan Allah. Kalau kita baca ayat-ayat itu menjadi ringannya. Itulah doa yang kemarin, itu antajalal Qur'ana rabi'al qalbi. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penawar hatiku, wa nura sadri, cahaya dalam dadaku, wa jala'al huzni, yang akan melenyapkan kesedihanku, wa zahaba hammi, yang akan menghilangkan kedukaanku. Barangkali itulah kaji kita sampai gini. Mudah-mudahan sesudahku banyak kita nang gelisah nang resah, sehingga bisa kita praktekkan doaku. Kalau untuk mempraktekkan doaku, tentu gelisah, aduh cameh, aduh resah, bisa kita praktek. Sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.